Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan Allah peringatan, mengingatkan kita galo-galo terhadap perkara yang sangat penting untuk kita lakukan, yaitu syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan kita seperti orang-orang kafir yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengakui bahwa nikmat yang dia terima, yang dia dapatkan, yang dia rasakan saat ini adalah dari Allah. Mereka tidak meyakini itu, mereka mendustakan itu. Mereka bahkan berkeyakinan bahwa kehebatan, kekuatan, kesehatan, kemudahan, rezeki, dan lain sebagainya, kepandaian itu dari selain Allah Subhanahu wa taala atau dari mereka sendiri. Nah, ini orang-orang yang Allah sebutkan adalah dalam Al-Quran ini adalah wa aktsaruhumul kafirun, orang-orang yang kafir. Dan Allah sebutkan banyak orang-orang yang ingkar atau kafir kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan insyaallah kita sampaikan kepada Allah bahwa kita bukan termasuk dalam kelompok mereka. Kita sadar sesadarnya, yakin seyakin-yakinnya bahwa kita ini tak baca hidup kecuali atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah beberkan banyak nikmat yang kita rasakan saat ini. Allah ingatkan kita bahwa yang pertama sekali kita ini lahir karena Allah. Allah sebutkan dalam ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, bahwa Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Artinya kita lahir di dunia ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri, kita beriman, kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah sebanyak-banyaknya. Jangan rasa malak untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Jangan sampai kita merasa malak. Apalagi seperti tadi disebutkan, itu khawatir sakit ini karena lemah tahajud. Nah, jangan sampai ada pikiran seperti itu. Tidak, Justru kita memang disuruh niat melaksanakan tahajud setiap malam, salat duha setiap pagi, disuruh niat mendekatkan diri kepada Allah. Ngapa disuruh? Karena itu diantara bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Allah tak pernah menghentikan nikmatnya kepada kita. Sejak kita dikeluarkan dari perut ibu kita sampai hari ini, sedikit pun tidak kita ini tidak bisa terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit, walaupun sedetik, tidak. Nah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan ta'ala ketika lahir ternyata kita bentuk kita ini sempurna. Allah sempurnakan. Allah unjuk pendengaran tadi katanya dalam Al-Quran ayat 78. La ta'lamuna syai'a. Kita keluar dari perut ibu kita ini dalam keadaan tak tahu, tak terti, tak berilmu, tak baca ngapo-ngapo, kecuali cuma baca nangis lah, ngomong lagi lu baca. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang lain berikutnya setelah kita dikeluarkan dari perut ibu kita. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Allah berikan kita mata, telinga sini telinga dulu. Jadi yang pertama kali berfungsi itu telinga, baru lahir itu berarti. Allah sebutkan tadi wa ja'ala lakumus sam'a. Belum baca melihat bayi kecil masih, makanya pas awal itu belum baca diaga. Kalau besar dikit baru baca dia noleh-noleh lihat gitu. Karena absornya itu belum berfungsi, diberikan Allah SWT, belum difungsikan. Yang pertama terdengar dulu adalah telinga. Jadi Allah berikan kita pendengaran, lalu Allah berikan fungsikan berikutnya, berikan penglihatan kepada kita, dan hati, afidah. Allah berikan hati, sehingga dengan hati ini kita bisa merasa sebahagia,
merasakan sedih dan lain sebagainya, itu nikmat juga. Nah jadi apa gunanya Allah ingatkan itu nih? Allah ingatkan kita la'allakum tashkurun, agar kamu ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Syukuri nikmat hidup ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih Allah yang telah mengembalikan aku, menghidupkan aku setelah kamu matikan. Doa bangun tidur itu saya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nanti kepada Allah juga, kepada Dia juga kita akan kembali. Terima kasih ya Allah, segala puji bagimu ya Allah telah memberikan kami hidup setelah kami dimatikan. Ketika lahir itu kan kita tiada, lalu lahir jadi ada. Nah itu dari tak naruh atau dari mati lalu tiada, lalu Allah keluarkan dari perut ibu kita, jadi adalah kita ini lagi bernamo gitu. Jadilah kita masing-masing. Itu nikmat Allah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya doa tadi itu udah harus zikir, tidak harus bangun tidur baik dibaca itu. Kan artinya tadi itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita bersyukur kepada Allah sudah Allah hidupkan, Allah lahirkan ke muka bumi ini yang dulunya kita tak naruh, tak tahu atau. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat usia umur ini dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menggunakan, menghabiskan masa hidup yang Allah berikan ini untuk ibadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Kita bermaksiat, ya, nauzubillah. Apalagi sampai kita menjadi orang kafir tadi, orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang meyakini kekuatan yang Allah berikan, yang diberikan Allah itu tidak kita yakini sebagai pemberian dari Allah, tapi meyakini dengan yang lain, padahal sedikit pun tidak ada kekuatan dari yang diyakini tadi. Jadi tadi aku bakar jimat tadi, mana ada perlawanan daripada jimat setelah dibakar, jadi dalam selongsong peluru, tutus dengan batu dengan pukul, ada perlawanan. Karena memang tak ada kekuatan apapun situ, bahkan jangan-jangan tak ada jinnya dalam jimat tadi itu, ya, seperti itu. Nah ini ta'ala yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesehatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita hidup ini. Maka hiduplah di dunia ini untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini dihidupkan Allah, dilahirkan Allah, dikeluarkan dari perut umat kita tadi bukan untuk apa-apa, untuk ibadah. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kita beribadah berarti kita sedang bersyukur terhadap nikmat hidup ini. Allah memerintahkan itu bersyukur terhadap nikmat pendengaran. Kita sudah dapat dengar. Coba bayangkan kalau kita saja dengar. Sepi meo terus pendengar kita tak kita dengar. Nah, mana kehidupan kita kalau tanpa pendengaran? Kita baca dengar, nyaring. Jangankan suara yang keras, suara yang lembut baik kita terdengar. Ya, misalnya ada yang ada ular kayak itu dia mendesisnya itu, bahkan kita kedengaran sehingga kita bisa cepat-cepat berlari. Nah, coba tak kedengaran. Nah, barangkali kita lah kena cetuk dulu baru kita bergerak nyawa. Nah, seperti itu. Banyak lagi dengan adanya pendengaran. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan pendengaran ini kita bisa dapat ilmu, mendengarkan, baca, tahu ada kebacaan. Tadinya kata Allah, kamu keluar dari perut umatmu itu dalam keadaan tidak mengetahui. Lalu dengan adanya pendengaran, ilmu masuk, terti, lalu kemudian kita naruh kebacaan, naruh kepandaian. Nah, itu. Jadi